Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya, dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Pada hari Selasa pukul 07.30 WIB. Dira sudah siap untuk pergi ke kampus dengan membawa beberapa buku di tangannya. Ia lalu mengambil satu kotak susu di dapur dan meminumnya hingga habis untuk mengisi perutnya yang masih kosong. Beberapa detik kemudian Dira membuang kotak susu di tempat sampah dan hendak melangkahkan kaki meninggalkan dapur. Tetapi tiba-tiba saja langkah cewek itu terhenti saat ia melihat Ray berjalan menuju dapur. Dira menghela nafasnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya dari sang suami. Ray menghentikan langkahnya di dekat Dira. Pria itu berdehem sejenak lalu bertanya, "Mau berangkat bareng?" Dira melirik ke arah Ray. Bukannya menjawab, cewek itu malah balik bertanya, "Lah, ngapain berangkat bareng?" "Hari ini karena aku ada jadwal di kelas kamu." "Oh," gumam Dira dengan singkat. "Gimana, mau berangkat bareng?" tanya Ray sekali lagi. Salah satu alis Dira terangkat. Sebenarnya dirinya ingin berkata tidak, tetapi ia pikir lagi lebih baik berangkat bersama Ray agar ia bisa berhemat. "Ya udah, ayo berangkat sekarang, entar telat lagi," ucap Dira. Ia kemudian melangkah lebih dulu dengan cepat. Setelah Ray selesai memarkir mobil, Dira segera mengulurkan tangan tanpa menoleh sedikit pun ke arah sang suami. "Apa?" tanya Ray. "Salim," ucap Dira dengan nada dingin. Cewek itu masih tidak ingin menoleh sedikit pun ke arah Ray. Tanpa berkata apapun, Ray langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah Dira dan segera ditarik serta dicium sesaat oleh Dira. Setelah selesai, Dira langsung membuka pintu mobil dan keluar begitu saja, tanpa mengatakan apapun kepada Ray. Sebelum Dira menutup pintu mobil, Ray sempat memanggil sang istri dengan cukup keras. "Dira." "Kenapa?" tanya Dira sembari berbalik menatap Ray. "Kamu?" Dira segera memotong perkataan Ray. "Oh iya, saya kuliah dulu. Assalamualaikum," ucapnya. Kemudian ia menutup pintu mobil dengan cukup keras. Brak. Ray mengarutkan dahinya sembari menggelengkan kepala. Ia cukup terkejut dengan tingkah Dira hari ini. "Waalaikumsalam," gumamnya membalas salam yang tadi diucapkan oleh Dira. "Selamat pagi," sapa Ray sembari melangkah memasuki kelas Dira. "Pagi, Pak." Setelah duduk, Ray melirik sejenak ke arah Dira yang saat ini duduk di kursi belakang sembari bertopang dagu. Dira yang merasa dilirik oleh Ray kini bergumam, apa lo lirik-lirik? Suka lo sama gua?" Kemudian Ray memberikan tugas kepada mereka dan menuliskan beberapa materinya di depan tulis. "Materinya jangan lupa dicatat," ucap Ray. "Baik, Pak." "Nggak disuruh juga pasti semuanya nyatet kok," gumam Dira dengan sewot. Cewek itu kemudian mengambil ponsel dari saku celana lalu memainkannya. Tidak lama kemudian, Vita yang berada di sebelah Dira mulai menyenggol lengan sang sahabat. "Dir," panggilnya dengan suara pelan. "Hah?" balas Dira tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponselnya. "Catat materinya anjir." "Gak wajib kok." Kedua alis Vita naik. "Gak wajib pala lo, Dir, wajib ini." Dira menoleh ke arah sang sahabat dengan dahi yang mengerut. "Ngarang loh, nyatet materi gak ada disebut dalam rukun Islam tuh," balasnya.
Beda konsepnya, Bu. Kita nggak lagi bahas agama, ucap Vita sembari menahan kesal. Tapi tadi lo bilang wajib. Wajib dalam urusan kuliah, nyet. Ntar deh, gue foto punya lo aja. Ray berdehem dengan cukup keras membuat Dira dan Vita menghentikan perdebatannya. Catat, burung, bisik Vita. Bentar, ucap Dira lalu kembali menatap layar ponselnya. Lo dari tadi ngapain sih? Kayak sibuk banget padahal nggak ada yang ngechat juga, ucap Vita dengan heran. Gunanya HP nggak cuma buat balas chat orang. Terus ngapain? Gue lagi ngedit. Ngedit apaan? Jeduk-jeduk. Tanya Vita dengan sangat penasaran saat ia hendak melihat Dira segera menutup layar ponselnya. No, lebih keren dari itu, ucap Dira dengan nada songong. Gua cuma pengen lihat anjir. Sabar, belum selesai nih. Buruan makanya. Kok lo ngatur? Gue kepo. Makanya sabar, gue lagi berkarya sambil menyalurkan emosi yang ada di dalam diri gue. Dalam banget perasaan, gumam Vita. Biar gak stres. Semua sudah mencatat materinya? Tanya Ray. Noh, buruan catat. Iya Mbak Vita, berisik banget lo nih. Ucap Dira kemudian ia menyerahkan ponselnya kepada Vita. Vita langsung menutup mulutnya dengan telapak tangan menahan tawa. Emosinya dapet banget sih ini, ucapnya kemudian. Mana ada tulisan happy end lagi, emang gak waras loh dia? Itu belum selesai, celetuk Dira setelah mencatat materi yang ada di papan tulis. Mau lo tambah apa lagi emang? Itu jurangnya mau gua tambah emot api biar vibes nerakanya keras, ucap Dira. Gila loh, suami sendiri mau ditendang ke neraka, ucap Vita sembari masih menahan tawa. Cewek itu hanya bisa menggeleng dengan tatapan heran ke arah Dira. Biarin mantan Reni masuk neraka barengan deh sama Reni sekalian. Mulut lo Dira, gak boleh ngomong kayak gitu. Dira menoleh ke arah Vita dengan tatapan tajam. Maksud lo dukung mereka berdua selingkuh di belakang gue, Fit? Enggak lah. Terus kenapa gue gak boleh berharap mereka masuk neraka bareng? Itu gak baik, Dira. Emang selingkuh baik? Ya Allah, gak baik juga, tapi gimana ya gue jelasinnya? Ucap Vita dengan bingung. Gue harus doain semoga mereka berdua sakinah mawaddah warahmah. Enggak juga, emang lo ikhlas Pak Ray nikah sama Reni? Sekarang mah gue harus jawab pertanyaan bodoh itu? Enggak harus, lagian gak ada juga di dalam rukun Islam, ucap Vita. Dira mengangguk, oke, gumamnya dan kembali menghadap papan tulis dan hendak melanjutkan catatannya. Tetapi seketika kedua mata cewek itu terbelalak. Fit, bisik Dira. Vita yang masih menatap layar ponsel Dira hanya membalas dengan deheman. Vita, tap. Dir, udah gue edit, Pak Ray. Kedua mata Vita dan Dira terbelalak saat Ray tiba-tiba saja berhenti di hadapan mereka dan mengambil ponsel Dira yang tadi berada di genggaman Vita. Ray menatap layar ponsel Dira sejenak dengan tatapan datar. Pria itu kemudian beralih menatap Dira dan Vita secara bergiliran. Kalian berdua tidak mendengarkan omongan saya barusan? Tanya Ray dengan nada dingin. Vita melirik ke arah Dira sembari menyenggol lengan sang sahabat. Dir, bisiknya memanggil Dira. Dira melirik ke arah Vita dengan dahi yang mengerut. Pak Ray ngomong apa barusan? Tanya Vita dengan sangat pelan. Mana gua tahu, ucap Dira. Kalian berdua dengar tidak? Tanya Ray lagi. Dengar Pak, sahut Dira dan Vita dengan serentak. Saya ngomong apa barusan? Vita tampak meneguk salivan, sedangkan Dira menegakkan kepalanya sembari menatap tajam kepada kedua mata Ray. Kenapa? Tanya Ray kepada Dira. Dira hanya diam, nafasnya kini mulai tidak beraturan akibat emosi yang kembali memuncak di dalam dirinya.
Apakah Haris sengaja mempermalukan dirinya di hadapan mahasiswi lain? Minggu depan jangan diulangi. Setelah mengucapkannya, Ray mengembalikan ponsel Dira dan kembali melangkah menuju meja depan. Baik, Pak, ucap Vita dengan sangat pelan. Cowok itu kemudian berbisik kepada Dira. Barusan suami lo ngeri banget, Dir. Lo, Dira, lo nangis? Vita membelalakkan kedua bola matanya saat melihat kedua mata Dira yang kini mulai memerah. Dira tidak mengatakan apapun. Cewek itu beralih menatap bukunya lalu mencoret-coret materi yang sudah ia tulis dengan perasaan kesal. Dira, jangan dicoret dong, tegur Vita. Dira tidak mendengarkan teguran Vita, ia malah semakin menjadi-jadi mencoret bukunya sambil satu tangannya lagi mengusap kasar air mata yang baru saja mengalir di pipinya. Dira, sok banget mentang-mentang udah balikan sama mantannya, gumam Dira sembari menatap tajam Ray yang kini berbicara di depan kelas. Saat jam istirahat pukul 11:35 WIB. Dira menikmati makan siangnya di kantin sembari menatap beberapa mahasiswa yang lewat di depan mejanya. Dir, lo udah gak sedih lagi? Tanya Vita dengan hati-hati. Dira melirik ke arah Vita, ia malah bertanya balik. Emang kapan gue sedih? Lah, tadi Vita mengerutkan dahinya dengan perasaan bingung. Oh, enggak sih, be aja, Pren. Kemudian Dira kembali memasukkan satu sendok makan ke dalam mulutnya. Tadi lo beneran nangis kan atau cuma ngeprank gua? Tanya Vita dengan curiga. Beneran dong, buat apa gua ngeprank lo? Kayak dapet duit aja. Ya, siapa tahu lo iseng kan? Dira menggeleng. Cewek itu kemudian membelalakkan kedua bola matanya saat melihat gambar yang tadi ia edit di kelas. Fit, kok gambarnya jadi gini? Vita yang sadar langsung menampilkan cengiran di wajahnya. Tadi gue edit dikit, Dir. Untung aja Pak Ari tadi gak marah, ucap Dira. Ya, gak apa-apa dong, Dir. Biarin aja Pak Ari lihat, biar dia tahu apa yang ada di dalam hati lo. Biar dia sadar kalau lo lagi cemburu sama mantannya. Dira menaikkan kedua alisnya kemudian mengangguk. Benar juga, Fit. Ya udah, makasih udah nambah editannya. Besti. Vita mengangguk sembari tersenyum. Dirinya aman. Dira lalu kembali bertanya kepada Vita. Fit, menurut lo yang cocok gantiin Pak Ari siapa? Hah, gantiin gimana maksud lo? Gantiin jadi suami gua dong. Saud Dira membuat Vita membelalakkan kedua bola matanya. Lo serius mau cerai? Dira mengangguk. Yes, Besti. Serius gak nyesel lo? Kalau dia beneran selingkuh, kenapa gue yang nyesel? Vita mengangguk, tapi gak ada yang cocok buat gantiin Pak Resi menurut gue, ucapnya. Daddy? What? Daddy siapa? Adik tingkat, ucap Dira. Ngasal banget loh, emang lo mau secepat itu nyari pengganti Pak Are? Tanya Vita dengan tidak yakin. Dira tampak berpikir sejenak lalu menggeleng. Enggak juga sih, cuma kalau nggak ada orang baru, gimana gue bisa lupain Pak Are? Vita berdecak sembari menatap tajam sang sahabat. Lo mau gunain orang baru buat ngelupain orang lama? Dira mengangguk lalu berkata, biar gua bisa move on, jangan kasihan orang barunya. Dira menghela nafasnya sejenak lalu bertopang dagu. Bener sih, gumamnya. Halo Dira. Dira dan Vita langsung menoleh ke arah sumber suara yang ternyata itu adalah Riza. Ini orang kapan wisuda sih? Enak banget gue liatnya. Gumam Dira sembari menatap Riza dengan malas. Lo lagi butuh gua? Tanya Riza dengan senyum tipis di wajahnya. Dira mengerutkan dahinya dengan tatapan tajam. Gua butuh lo kali yang butuh gua, ucapnya dengan sewot. Aku aja kali, lo lagi ada masalah ya sama suami lo? Tanya Riza. Cowok itu kemudian duduk di sebelah Dira. Mending sok ganteng daripada sok tahu, ucap Dira masih dengan nada sewot. Jauh-jauh lo sana, usirnya kemudian. Tadi katanya lo ditegur sama Pak Are sampai nangis ya?
Nangis apaan? Orang mata gue tadi kecolok pulpen. Ya kan, Fit? Iya, saut Vita dengan cepat. Riza terkekeh pelan, kemudian ia berkata, lo emang gak ada bakat buat bohong lo, Dir. Serah lo kalau gak percaya, bukan urusan gue juga. Serius nih, lo gak butuh gue? Tanya Riza sekali lagi. Vita melirik ke arah Dira sembari berbisik. Dir. Dira balas melirik ke arah Vita sembari mengerutkan dahinya. Apaan? Cek HP lo. Dira tampak semakin bingung. Cewek itu kemudian dengan cepat menyalakan ponselnya dan melihat notifikasi chat dari Vita. Pak Riza lumayan juga tuh buat bantu lo manas-manasin Pak Re. Dira lagi-lagi mengerutkan dahinya lalu menatap Vita dengan tajam. Lah, tadi lo bilang? Ia menggantungkan ucapannya. Vita mendekat ke arah Dira kemudian berbisik. Tadi dia bilang mau bantu lo kan?